Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Pak. Tumben di sini. Izin dong Pak, saya pengen tahu tentang daftar pemilih di KPU Kota Cimahi. Boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? Gimana sih proses penyusunan DPT? Sebenarnya proses DPT itu gampang-gampang sulit. Tapi kalau kita bekerja dengan tekun, teliti, insya Allah apapun yang kita lakukan mudah. Yang paling pertama, DPT itu disusun dari DP 4 ya, daftar pemilih penduduk potensial, dimana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, DP 4 ini disinkronisasikan dengan data-data DPB, dimana DPB adalah daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi setiap bulan. Nah, data ini tentunya masyarakat banyak sekali yang belum terdaftar, atau data orang meninggal, atau data pindah pilih begitu. Jadi proses ini cukup panjang. Nah, dalam tahapan pemilu nanti DPT ini melalui beberapa proses. Proses pertama sinkronisasi dengan DP 4, kemudian setelah DP 4 nanti disebar ke kecamatan, ke kelurahan. Setelah itu nanti diaktualisasi, disinkronisasi ke lapangan. Setelah di lapangan nanti data tersebut apakah ada perubahan atau tidak, kemudian dikembalikan lagi ke laporan ke KPU Kota, dan di KPU Kota akan dilakukan sebelum ke kota, di kecamatan dan kelurahan akan dilakukan dulu daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara diumumkan, setelah diumumkan apakah ada perubahan atau tidak, apakah data itu benar atau tidak, baru nanti proses selanjutnya melalui pleno ya, sidang pleno DPT itu akan ditetapkan. Nah, biasanya ada kendala di lapangan itu pada saat sebelum penetapan. DPT ini banyak sekali dari partai politik atau masyarakat itu memberikan masukan kepada kita. Itu prosesnya cukup panjang begitu. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya saya pengen bertanya lagi. Bagaimana misalkan kalau saya atau keluarga ada perubahan status data? Menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah ya, dengan adanya proses pergantian KPU yang baru dan KPU yang lama, kita sangat dibantukan. KPU RI yang lama periode 2017-2022 telah membuat aplikasi baru yang sangat mendukung dalam perubahan atau penginputan atau pemutakhiran data pemilih. Kalau misalnya ada keluarganya yang belum masuk dalam daftar DPT, itu bisa dicek di Play Store seperti ini. Saya juga ada. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya, lindungi hakmu. Kita buka di sini di Play Store. Nah, lindungi mobile ini. Nah, di sini lengkap. Sini lengkap. Kita mau apa nih? Kita mau merubah, mau segala macam, di sini datanya sangat lengkap. Lindungi hakmu. Ini adalah data-data awal, tampilan mukanya. Tapi kalau misalnya nanti Anda yang mau cek data, yang paling penting Anda masukkan dulu nicknya. Kalau nicknya tidak terdapat di sini, bisa nanti ada fasilitas ini di sini, fasilitas untuk merubah data, ya. Nih, rekapitulasi data, daftar jadi pemilih, laporan pemilih tidak bersyarat. Ini. Nah, ya, ini adalah aplikasi Lindungi Hakmu ya. Di sini Anda bisa mengecek melalui nick yang teman-teman pemilih punya. Masukkan nicknya di sini, cari lanjut di kotanya, di kota mana, misalnya Aceh Selatan. Nah, Aceh Selatan, masukkan nicknya. Kalau nicknya belum dimasukkan, kita nggak bisa ya, kita mulai ini. Nah, disinilah bisa dilihat apa namanya perubahan-perubahan yang ada. Inilah daftar pemilih representasi nasional. Kita bisa juga lihat per daerah kalau kita misalnya menggunakan nick yang Anda pakai ya. Jadi downloadlah aplikasi ini, cek data nick Anda, kemudian sudah terdapat atau belum. Nah, yang paling penting, aplikasi Lindungi Hakmu ini bisa mengecek apakah nick yang Anda punya itu valid atau tidak di daftar kependudukan ya. Banyak bisa digunakan juga misalnya para kolektor atau segala macam, melihat apakah KTP-nya asli atau palsu. Bisa dilihat dari sini, bisa dimasukkan nicknya. Kalau terdaftar berarti asli, kalau tidak terdaftar berarti belum terdaftar dalam kependudukan. Dan satu hal yang paling penting, KPU RI periode sebelumnya sudah bekerjasama dengan Kemendagri bahwa aplikasi ini akan link langsung dengan SIAK.
ya, rekening langsung dan siap. Perlu diingat, data yang telah dirubah dalam aplikasi ini tidak langsung update, tapi menunggu 7 hari. Setelah 7 hari baru kita akan update, ya. Dan ini mudah-mudahan insya Allah aplikasi ini bisa digunakan dalam pemilu 2024 karena kita butuh dasar hukum, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Intinya di aplikasi Pak ya. Ya, aplikasi. Ada pertanyaan terakhir nih Pak, saya ingin Boleh. bertanya terakhir. Apa sih kendala dalam menyusun DPT? Nah, kendala yang paling utama dalam DPT itu adalah partisipasi sebenarnya. Kenapa saya bilang partisipasi? Karena masyarakat di luar pemilu itu partisipasinya kurang. Dan kami berharap bahwa teman pemilih menjelang pemilu ini partisipasi sangat tinggi sehingga data valid kita bisa kita kelola. Itu yang pertama, partisipasi. Yang kedua, banyak sekali teman pemilih pada saat pindah datang itu tidak mengurus administrasi ke Disdukcapil, ya, tidak mengurus, sehingga data yang ada dalam DPT itu seringkali jadi double atau invalid, ya. Kemudian ada data meninggal, ini yang jadi masalah setiap pemilu, bahwa data meninggal ini selalu ada, belum dihapus. Padahal data meninggal ini kalau misalnya teman pemilih membuat surat keterangan meninggal, kemudian membuat akte kematian, akte bukan surat keterangan. Kalau surat keterangan tidak akan dihapus dalam siap, tapi akte kematian, maka otomatis nanti di data kependudukan akan dihapus. Kalau di data kependudukan dihapus, maka pada saat muncul nanti tahapan pemilu DP4-nya pun tidak ada data yang meninggal. Itu kendala yang paling utama adalah kematian yang tidak, atau bukan yang tidak, tapi seringkali teman pemilih tidak mengurus, kecuali misalnya pada saat bagi hasil waris segala macam baru mengurus. Coba kita berharaplah kita saling bantu untuk bisa DPT kita ini bersih, tidak ada orang meninggal masih ada daftar pemilih, tidak ada, mudah-mudahan. Jadi kami mohon bantuan dari partisipasi teman pemilih untuk bisa membuat data akte kematian di keluarga yang sudah meninggal, begitu. Pak, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Lain kali mungkin saya akan bertanya-tanya. Oh, saya senang. Terima kasih.